Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devatika Putri, NIM 19423158, akan melanjutkan penjelasan mengenai akuntansi dengan Microsoft Excel. Di video ini, kita akan masuk ke langkah ketiga dalam membuat laporan keuangan, yaitu menyusun neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Sebelumnya kita buka dulu lembar kerja yang pernah kita buat. Nah, ini di sini kita sudah membuat buku besar ya. Udah mulai dari jurnal umum hingga buku besar. Nah, untuk melanjutkannya, membuat neraca saldo, kita bisa menyalin sheet account ini dulu terlebih dahulu. Kita move or copy, terus klik move to end, create a copy. Seperti ini, klik OK. Nah, ini sudah kesalin, kita rename dulu sebagai neraca saldo. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan membuat header-nya dulu. Ini bisa kita insert. Nah, jadi kosong ya. Ini kita akan isi sebagai header-nya. Nah, kita bisa salin saja dari buku besar ini. Seperti ini, kita copy paste. Ini kita ganti sebagai neraca saldo. Nah, gini ya. Sudah benar. Nah, ini saldo awalnya kita hapus saja karena kita tidak membutuhkan ini untuk neraca saldo. Kemudian setelah seperti ini, kita akan membuat tabel transaksi dan tabel saldonya. Ini berarti kita buat kolom debit dan kreditnya. Ini juga sama. Seperti ini, kemudian ini kita rapikan. Kita merge and center. Ini juga boleh. Ini biar terlihat rapi. Kita ketengahkan seperti ini. Kita tebalkan juga bisa. Kita blok semua, kita akan all borderkan. Biar terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini juga masih tersisa, kita harus merge and center. Jadi seperti ini ya. Kemudian, sebelumnya saat kita membuat buku besar kan kita sudah membuat range untuk nama akunnya, debit dan kreditnya. Kita tinggal menuliskan rumus saja agar nanti langsung kesalin saldo-saldonya, yaitu kita menggunakan rumus sum if. Seperti ini, sama dengan sum if, nah, buka kurung, untuk range-nya yaitu range as, akun buku besar. Nah, titik koma, kriterianya ini ya, di B8 kalau di sini nama akun, terus titik koma lagi, ini kan sebagai debit, berarti kita tulis debit buku besar. Ini ya. Nah, sudah seperti ini, terus tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah ya. Ini rumusnya kita salin saja ke bawah. Seperti ini. Nah, sudah semua. Apakah sudah semua tersalin? Kita bisa cek. Kita summary. Jumlahkan debit. Lalu kita samakan dengan total di buku besar. Karena ini kan salinan dari buku besar ya. Sebesar 15.646 juta. Kita lihat. Nah, sama ya. 15 miliar. Untuk kreditnya juga sama. Kita sum if, range-nya akun buku besar, kemudian titik koma, sama, ini kriterianya, titik koma lagi, karena ini untuk kredit, berarti kredit buku besar. Tutup kurung, seperti ini, lalu enter. Nah, sudah ya, kita salin lagi ke bawah.
Nih, kita besarkan, kita count seperti ini. Nih, kita lihat rumusnya sama enggak. Nah, ternyata balance sudah benar untuk kreditnya. Nah, yang kita butuhkan di neraca saldo ini sebenarnya adalah saldonya, bukan setiap transaksinya. Jadi kita harus menghitung saldonya di debit atau kredit. Nah, caranya kita menggunakan fungsi if. Sama dengan if, ini buka kurung, logical test-nya, kan karena kita taruh di debit, berarti apabila debit, kita klik nih, kolom debit, lebih besar dari kredit, seperti ini, maka titik koma, debit dikurang kredit. Nah, seperti ini, titik koma lagi 0, tutup kurung. Lalu kita enter. Nih ya, sudah muncul saldonya. Nah, ini kan karena kas benar di saldonya saldo di debit. Kita salin ke bawah. Seperti ini. Sudah ya. Ini untuk saldo debit ya. Kita ke kredit ya. If buka kurung, apabila kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit. Titik koma 0, tutup kurung seperti ini, enter. Nah, benar ya 0, karena kas di debit. Kita salin lagi ke bawah, lalu kita lihat hasilnya balance atau tidak. Nah, balance ya, sebesar 13 miliar 460.500.000. Seperti ini pembuatan neraca saldo menggunakan Microsoft Excel. Ini bisa kita bold atau tebalkan biar lebih rapi. Ini kita tulis total. Nah, bisa kita all borderkan lagi. Seperti ini. Setelah ini, kita bisa langsung membuat ayat penyesuaian jurnalnya. Nah, kita bisa menggunakan informasi berdasarkan yang ada pada soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi ya. Langkahnya yang bisa kita lakukan, kita akan mengcopy paste jurnal umum ini. Kita move or copy, kita move to and create a copy. Lalu klik OK. Seperti ini, terus kita rename lagi menjadi jurnal penyesuaian. Kita singkat aja ya. Seperti ini. Bentar. Judulnya juga jangan lupa kita ubah menjadi jurnal penyesuaian. Seperti ini. Nah, ini nomor akun debit dan kreditnya kita hapus aja dulu. Tanggalnya juga kita hapus. Dan totalnya kita hapus ya. Kita delete. Seperti ini. Kita lihat dulu informasi yang ada pada soal UAS. Nah, kita lihat informasi penyesuaiannya. Nih ya. Berikut adalah informasi penyesuaian bulan Januari 2020. Dengan catatan, nih, jangan lupa penyesuaian untuk HPP. Nah, karena ini perusahaan dagang, maka kita harus menyesuaikan HPP-nya dulu. Nah, bagaimana sih menghitung HPP atau harga pokok penjualan? Kita bisa melihat dari perhitungan fisik persediaan akhirnya. Ini sudah ada perhitungan fisik persediaan akhir. Nah,
Caranya, kita ke sini, kita buat dulu kolom untuk menghitung HPP-nya. Ini ya. Nah, sebelumnya ini sudah ada template untuk menghitung HPP-nya. Jadi, untuk menghitung HPP ini, kita gunakan akun-akun yang dapat mempengaruhi HPP, yaitu di sini nanti kita akan menjumlahkan dan menghitung pembelian bersih, yaitu dari pembelian ditambah biaya angkut pembelian, dan dikurangin penjumlahan antara potongan pembelian dan retur pembelian. Nah, kita langsung masukkan dulu saja ya saldo-saldonya. Nah, ini sebelumnya tadi tabelnya saya benarkan dulu seperti ini. Kita tulis dulu persediaan awalnya berapa. Kita lihat di neraca saldo sebesar 120 juta. Kita tulis 120 juta. Kemudian di sini ada pembelian yang harus kita hitung. Kita cari pembelian. Saldonya adalah 3 miliar. Ya, kita hitung. Tulis juta 824. Seperti ini. Kita cek lagi. Benar ya, 3824. Ya. Kemudian biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian kita cari. Nih, 510 juta. Kemudian di sini ada potongan pembelian. Potongan pembelian kita cari lagi di neraca saldo. Ini ya, di sini 210.500.000. Retur pembeliannya berapa? Ini yaitu 275 juta. Nah, ini yang perlu kita taruh lagi, persediaan akhir tadi sesuai dengan soal. Kita lihat lagi. Ini 200 juta adalah persediaan akhirnya. Nah, seperti ini. Baru gini bisa kita hitung dulu pembelian bersihnya. Kita pindahkan saja sebelah sini ya. Nih. Kita no-borderkan dulu. Nah, kita hitung penjumlahan antara pembelian ditambah biaya angkut pembelian sebesar 4.334 juta. Ini juga kita hitung potongan pembelian ditambah dengan retur pembelian sebesar 485 juta. Setelah ini kita bisa menghitung pembelian bersihnya berapa, yaitu dari ini penjumlahan antara biaya angkut pembelian dan pembelian dikurangin penjumlahan antara potongan pembelian dan retur pembelian. Nih ya. Nah, totalnya yaitu 3.844.500.000. Kemudian setelah itu kita hitung barang tersedia untuk dijualnya. Ini bisa kita tulis ulang lagi untuk nanti dijumlahkan. Nah, barang tersedia untuk dijual berarti dari ini persediaan awal ditambah
pembelian bersih. Menjadi barang tersedia untuk dijual. Nah, sudah ada. Kemudian di sini bisa kita hitung harga pokok penjualannya berapa. Yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhirnya. Nah, sudah ketemu berapa harga pokok penjualannya. Kemudian kita bisa pindahkan dan mulai untuk jurnal penyesuaiannya. Oke, kita mulai ya. Untuk jurnal penyesuaiannya, berarti tanggalnya itu di akhir pembukuan. Berarti tanggal 31 Januari 2020. Ini bisa kita copy aja. Kita salin ke bawah. Cukup ya. Nah, untuk penyesuaian awal kita lihat dari hasil perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Januari sebesar 200 juta. Berarti di sini kita akan meletakkan dan mencatat penyesuaian HPP sekaligus persediaan akhirnya. Nah, di sini kita akan taruh HPP-nya sebagai debit ya. HPP itu nomor akunnya kita tulis dulu. Nah, ini kan kita udah cari HPP-nya berapa, kita tulis di sini. 3.768.500.000. Nah, sudah. Kemudian masih di debit, apa aja sih yang diletakin di debit? Ini, akun-akun ini yang kita letakkan di debit dan kredit awal ini. Nah, yang sebelumnya seperti potongan pembelian dan retur pembeliannya itu di kredit, kita akan mendebitkannya. Ini kita tulis dulu persediaan akhirnya. Ini sebagai persediaan akhir sebesar 200 juta. Kemudian untuk debitnya lagi, masih debit. Tadi kan kita akan mendebitkan potongan pembelian dan retur pembelian. Berarti ada retur pembelian. Nih, ya. Sebesar 275 juta. Kemudian ada potongan pembelian, yaitu nomor akunnya kita tulis sebesar 210 nih ya. 210.500.000. Nah, ini kita sudah mendebitkan akun-akun yang ada di kredit. Kemudian kita masuk ke akun kredit ya, yaitu ada pembelian. Kita masukkan nomor akunnya. Pembelian yaitu nomor akunnya 500 sebagai kredit. Di sini kita lihat pembelian yaitu 384, 3824, kita salin aja. Nih, kemudian masih di kredit, yaitu biaya angkut pembelian. Nah, ini kan sebelumnya di debit ya. Kita bisa mengkreditkan dulu. Biaya angkut pembeliannya 5.510 juta. Seperti ini. Kemudian persediaan awal. Persediaan awalnya tadi adalah 120 juta. Nah, seperti ini untuk penyesuaian HPP dan pencatatan persediaan akhirnya. Jadi kita akan letakkan akun-akun yang mempengaruhi HPP tersebut. Lanjut ke transaksi informasi selanjutnya, ada persekot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari 2020 sebesar 100 juta. Nah, yang akan kita catat berarti biaya asuransi sebagai debit, biaya sebagai debit. Nomor akun biaya asuransi kita cari. Nih, 620 ya.
Nah, tulis nomor akunnya. Jadi sebesar 100 juta rupiah. Nah, berarti di sini Persekut Asuransi. Kita cari. Nih, 150. Nomor akunnya. Nah, sebesar 100 juta rupiah. Informasi berikutnya, bahan habis pakai yang masih tersisa adalah 30 juta rupiah. Di sini tertera yaitu tersisa. Nah, untuk jurnal penyesuaian, pencatatannya yang dilakukannya adalah bahan habis pakai yang terpakai. Jadi bukan yang tersisa. Cara menghitungnya berarti ini kita tulis dulu akun biaya bahan habis pakai. Kita cari nomor akunnya. Ini ya, 615. Seperti ini. Kita hitung dulu berapa biaya habis pakainya yang terpakai. Kita cari di neraca saldo BHP-nya berapa. Ini ya, sebesar 150 juta. Berarti 150 juta dikurangin yang tersisa, BHP yang tersisa, yaitu 30 juta tadi. Jadi yang perlu kita catat di jurnal penyesuaian ini adalah BHP yang terpakai. Nah, ini ya. Sebagai kreditnya berarti BHP berkurang karena BHP yang terpakai. Nomor akun BHP. Kita cari 130. Sama sebesar 120 juta. Nah, sudah seperti ini kita masuk ke informasi penyesuaian selanjutnya. Nih, bangunan disusutkan sebesar 100 juta. Berarti di sini ada penyusutan bangunan. Kita cari akun biaya penyusutan bangunan. Nih, 616. Kita tulis. Nah, biaya penyusutan bangunan sebesar 100 juta rupiah. Untuk debitnya berarti akumulasi penyusutan bangunan. Kita cari. Ini ya, 181 nomor akunnya. Sebesar 100 juta juga. Lanjut ke transaksi informasi selanjutnya. Ini ada penyusutan peralatan kantor sebesar 65 juta rupiah. Berarti yang perlu kita catat, kita cari biaya penyusutan peralatan kantor. Nomor akunnya 617 sebesar 65 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantornya, nomor akunnya kita cari 191 sama 65 juta rupiah. Nah, masuk ke informasi transaksi penyesuaian selanjutnya. Di sini terdapat hutang gaji penjualan sebesar 12 juta dan hutang gaji kantor sebesar 10 juta. Di penyesuaian ini terdapat dua penyesuaian transaksi, yaitu ada hutang gaji 12 juta dan 10 juta. Berarti yang perlu kita catat satu-satu dulu. Yang pertama ada gaji penjualan. Nomor akunnya adalah, kita cari biaya gaji penjualan. Ini 612. Sebesar 12 juta rupiah. Berarti di sini masih adanya hutang gaji.
utang gaji sebagai kredit sebesar 12 juta rupiah. Nah, tadi masih ada penyesuaian selanjutnya, yaitu utang gaji kantor. Berarti kita cari nomor akun biaya gaji kantor. Nih, 618. Yang kedua ini sebesar 10 juta rupiah. Berarti kreditnya yaitu utang gaji sebesar nomor akunnya 210 sebesar 10 juta rupiah. Seperti ini. Kita masuk ke penyesuaian selanjutnya. Ini G, kerugian piutang diperkirakan sebesar 2% dari saldo akhir bulan. Nah, di sini ada perkiraan kerugian piutang. Berarti kita harus menghitung dulu dari piutang dagang dikalikan dengan kerugiannya sebesar 2%. Di sini saldonya debitnya berarti biaya kerugian piutang. Kita cari nomor akunnya. Nih, 611. Nah, berapa sih kerugian piutangnya yang perusahaan miliki? Kita cari di saldo dulu. Piutang dagangnya sebesar 775 juta. Kita kalikan 2% sebagai kerugian piutang. Nah, perusahaan ini memiliki utang kerugian piutang sebesar 15.500.000. Nah, untuk akun kreditnya berarti kita menggunakan cadangan kerugian piutang. Nomor akunnya adalah 121. Sebesar 15.500.000 rupiah. Seperti ini. Lanjut, informasi penyesuaian berikutnya. Nah, ini yang terakhir ya. Biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta rupiah. Berarti akun debit yang kita catat yaitu biaya sewa. Kita cari nomor akun biaya sewa. Ini 619. Nah, masih ada biaya sewa yang dibebankan sebesar 150 juta rupiah. Berarti di sini hutang sewa. Kita cari nomor akun hutang sewa. Ini ya, 220. Sebesar 150 juta rupiah. Nah, ini informasi penyesuaiannya sudah kita catat semua. Namun kita masih perlu ngecek apakah saldonya balance atau tidak. Ini kita delete dulu. Ini kita cari totalnya ya. Kita summary saldo debit dan saldo kredit ya. Nah, seperti ini. Enter. Nah, saldo antara debit dan kreditnya sudah seimbang atau balance. Ini kita delete. Ini bisa kita rapikan, kita tebalkan, dan kita all border. Seperti ini penjelasan membuat jurnal penyesuaian menggunakan Microsoft Excel.
Karena ini perusahaan dagang, jadi kita perlu mengetahui HPP-nya dulu dan menyesuaikannya berdasarkan persediaan akhir. Sekian, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.